wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Agus Sumarna dalam video pembelajaran fisika. Dan sebelum kita mulai materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Gimana teman-teman, sudah menyimak video tadi? Apakah teman-teman sudah mengetahui apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas apa? Ya, kita akan membahas tentang materi gerak melingkar. Tadi teman-teman sudah menyimak video yang telah saya sajikan. Tadi terdapat roller coaster sama tata surya, di mana tadi roller coaster dia bergerak melingkar ya, dan dia tidak jatuh ketika melingkar. Nah, kenapa benda tersebut tidak jatuh? Nah, mungkin kalau teman-teman penasaran kenapa roller coaster tersebut bergerak melingkar dan tidak jatuh, maka teman-teman harus menyimak materi berikut ini. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Agus Sumarna, saya mahasiswa Pendidikan Fisika Untirta angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kecepatan sudut, kecepatan linear, dan gaya sentripetal. Oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang kecepatan sudut. Apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan posisi sudut suatu benda yang bergerak melingkar persatuan waktu. Nah, kecepatan sudut ini sering disebut juga dengan kecepatan anguler. Nah, kecepatan sudut dilambangkan atau disimbolkan dengan simbol omega, ya. Oke, kita lihat gambar di samping. Dari definisi dan gambar di samping, kita dapat menentukan secara matematis rumus kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu adalah perubahan posisi suatu benda yang bergerak melingkar, posisi sudut suatu benda yang bergerak melingkar per satuan waktu, atau secara matematisnya adalah omega sama dengan delta theta per delta t, dan satuannya adalah rad per sekon, ya. Oke, kecepatan sudut ini sering disebut juga dengan frekuensi sudut. Nah, nama ini diambil karena omega itu memiliki kaitannya dengan frekuensi. Nah, kaitan ini dapat ditentukan dengan melihat gerak satu lingkaran penuh. Nah, perubahan posisi sudut suatu benda dalam lingkaran penuh itu dengan 2V atau 360 derajat. Karena dia bergerak melingkar dalam satu lingkaran penuh itu, maka perubahan sudutnya itu sama dengan 2V. Sedangkan waktunya itu dalam satu lingkaran penuh itu adalah satu periode, dilambangkan dengan T, ya. Nah, sehingga dari pengertian tersebut rumus kecepatan sudut itu memiliki rumus lain, yaitu omega sama dengan 2V atau perubahan sudut dalam satu lingkaran penuh per T atau per satu periode. Omega sama dengan 2V per T, atau omega sama dengan 2V kali frekuensi, karena frekuensi itu sama dengan 1 per T. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut per satuan waktu. Nah, seperti halnya kecepatan sudut, percepatan sudut ini sering disebut juga dengan percepatan anguler. Percepatan sudut ini dilambangkan dengan simbol alfa. Nah, dari definisi tersebut dapat diturunkan persamaan percepatan sudut, yaitu delta omega per delta t, atau perubahan kecepatan sudut per perubahan waktu. Percepatan sudut ini
satuannya adalah rad per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kecepatan linear. Kecepatan linear dalam gerak melingkar beraturan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuhnya, atau keliling lingkaran dibagi periode gerak benda. Nah, kita lihat gambar di samping. Jika ada sebuah benda bergerak lingkaran, maka kecepatan linear itu kecepatan yang selalu menyinggung lingkarannya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kecepatan linear ini besarnya itu selalu sama, akan tetapi arahnya selalu berbeda. Gimana maksudnya? Kita lihat gambar di samping. Ketika benda berada di titik A, kita lihat titik A, dia itu besarnya sama, cuman arahnya itu ke atas. Ketika benda berada di titik B, dia itu besarnya masih sama, cuman arahnya itu ke sini, ke kanan. Jadi kecepatan linear ini besarannya selalu sama, akan tetapi arahnya selalu berbeda. Oke, dari pengertian dan gambar di samping kita dapat persamaan kecepatan linear. Jadi kecepatan linear ini dilambangkan dengan V sama dengan delta S per delta T, atau jarak yang ditempuh per perubahan waktu. Nah, jarak yang ditempuh dalam satu lingkaran penuh itu sama dengan keliling lingkarannya. Dan waktu yang ditempuh dalam satu lingkaran penuh itu satu periode. Sehingga kita dapat menghasilkan rumus baru, yaitu satu lingkaran penuh itu yaitu rumusnya 2VR. Maka rumus kecepatan linear yaitu 2VR per T, atau 2VR kali frekuensi. Nah, kita lihat rumusnya, kita sudah mendapatkan dua rumus ya. Kita mendapatkan rumus baru yaitu kecepatan linear sama dengan 2V kali R per T. Nah, 2V per T itu sama dengan kecepatan sudut. Tadi kita udah bahas bahwa 2V per T itu sama dengan kecepatan sudut. Sehingga kita dapat hubungkan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Sehingga kita dapat mendapatkan rumus baru, yaitu V sama dengan omega dikali R. Karena 2V per T itu sama dengan omega. Selanjutnya kita akan membahas tentang percepatan sentripetal. Oke. Jika setiap benda yang bergerak melingkar beraturan itu tetap memiliki percepatan. Hal ini dikarenakan dalam gerak melingkar beraturan, kecepatan linear benda itu selalu sama. Akan tetapi arahnya itu selalu berbeda. Nah, arahnya itu selalu menyinggung lingkarannya, sehingga menghasilkan percepatan sentripetal yang mengarah ke dalam lingkaran. Oke, kita lihat gambar di samping. Nah, kita lihat sebuah partikel yang bergerak melingkar beraturan dari titik A. Kita lihat titik A dengan kecepatan linear sebesar V menuju ke titik B. Nah, dengan kecepatan linear yang sama juga. Namun, arahnya berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh percepatan sentripetal yang arahnya itu selalu menuju pusat lingkaran. Sehingga kita dapat persamaan percepatan sentripetal dapat dirumuskan, yaitu AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, melihat hubungannya dengan kecepatan linear, bahwa kecepatan linear itu V sama dengan omega dikali R. Maka ketika V kuadrat, kita ubah V kuadratnya menjadi AS sama dengan omega kuadrat dikali R kuadrat per R. Nah, R kuadrat dibagi R tinggal R, maka kita mendapatkan rumus baru, yaitu AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Sehingga kita mendapatkan dua persamaan
untuk menentukan percepatan sentripetal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya sentripetal. Nah, benda yang mengalami gerak melingkar beraturan itu mengalami percepatan sentripetal. Nah, arah percepatan sentripetal ini arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan selalu tegak lurus dengan kecepatannya. Nah, kita lihat gambar di samping. Menurut hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton mengatakan bahwa percepatan itu ditimbulkan karena adanya gaya yang menimbulkannya. Nah, gaya ini disebut gaya sentripetal. Menurut hukum 2 Newton bahwa F itu sama dengan M kali A. Karena di sini kita membahas tentang gaya sentripetal, maka percepatannya juga percepatan sentripetal. Gaya sentripetal itu dilambangkan dengan Fs, sehingga rumusnya kita lihat Fs sama dengan M kali AS. Nah, persamaan untuk percepatan sentripetal tadi kita udah bahas bahwa persamaan sentripetal itu adalah AS sama dengan V kuadrat dibagi R. Maka kita masukkan ke dalam rumus menjadi Fs itu sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier, yakni tadi juga kita udah bahas bahwa V sama dengan omega dikali R. Sehingga maka persamaan untuk gaya sentripetal menjadi Fs sama dengan M dikali omega kuadrat kali R. Nah, sehingga persamaan untuk gaya sentripetal bisa dituliskan menjadi 3 rumus, yaitu yang pertama yaitu Fs sama dengan M kali AS. Kemudian yang kedua Fs sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Dan yang ketiga adalah Fs sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan roda-roda. Nah, ada 3 macam hubungan roda-roda. Yang pertama ada seporos, kemudian yang kedua ada bersinggungan, dan yang ketiga ada sabuk atau rantai. Nah, yang pertama kita akan membahas yang seporos. Kita lihat gambar di samping. Ini roda yang seporos. Dimana ciri-cirinya yang pertama, arah putar roda A searah dengan arah putar roda B. Kemudian ciri yang kedua adalah kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B, atau omega A sama dengan omega B. Kemudian yang ketiga cirinya yaitu kelajuan roda A berbeda dengan kelajuan roda B, atau VA per RA sama dengan VB per RB. Selanjutnya yaitu roda bersinggungan atau gerigi. Kita lihat gambar di samping. Ciri-ciri roda yang bersinggungan yaitu arah putar roda A berlawanan dengan arah putar roda B. Kemudian kecepatan sudut roda A berbeda dengan kecepatan sudut roda B, atau RA dikali omega A sama dengan RB dikali omega B, rumusnya ya. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya yaitu kelajuan linear roda A sama dengan kelajuan linear roda B, atau VA sama dengan VB. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu roda yang serantai atau rantai atau sabuk. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, arah putar roda A sama dengan arah putar roda B. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu kecepatan sudut roda A berbeda dengan kecepatan sudut roda B, atau RA kali omega A sama dengan RB kali omega B. Dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu kelajuan linear roda A sama dengan kelajuan linear.
Oke teman-teman, kita tadi udah membahas tentang sebagian materi tentang gerak melingkar ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal yang ada pada materi gerak melingkar. Yuk kita lihat contoh soal 1, yaitu di mana ada sebuah apel bermasa 0,2 kg kemudian diikat pada ujung tali ringan yang panjangnya 100 cm. Kemudian diputar di udara dengan kecepatan linear tetap 6 meter per sekon. Nah, tentukan kecepatan sudut, frekuensi, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Oke. Yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu, yaitu solusinya yaitu kita ketahui terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang pertama, masanya kita ketahui yaitu 0,2 kg. Oke, kemudian kita lihat ada tali panjang yaitu 100 cm. Kita lambangkan dengan L. Nah, logika kita pakai ketika benda tersebut diikat kemudian diputar. Nah, si panjang talinya itu sama dengan R-nya juga sama dengan jari-jarinya kan ya. Kita anggap bahwa L itu sama dengan R atau jari-jarinya 100 cm. Kita ubah ke meter yaitu 1 meter. Kemudian kecepatan linear yaitu 6 meter per sekon. Oke, yang ditanyakan yang pertama yaitu kecepatan sudut. Nah, kita sudah bahas tadi bahwa ada hubungannya antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear, di mana rumus kecepatan linear itu yaitu sama dengan V sama dengan omega dikali R. Maka ketika kita ingin mencari omega, tinggal pindah ruaskan R-nya, yaitu omega sama dengan V dibagi R. Kita masukkan V-nya tadi itu 6, R-nya itu 1 meter ya. Maka 6 bagi 1 yaitu 6 rad per sekon. Maka kecepatan sudutnya yaitu 6 rad per sekon. Kemudian yang kedua yang ditanyakan yaitu frekuensi. Kita ketahui rumus kecepatan sudut itu yaitu omega sama dengan 2V kali frekuensi. Maka ketika kita ingin mencari F-nya yaitu F sama dengan omega dibagi 2V. Karena kita udah mengetahui nih kecepatan sudut, maka yang kita pakai rumus yang itu aja. Oke, kita masukkan angkanya omega sama dengan 2V kali frekuensi. Maka untuk mencari frekuensi itu F sama dengan omega dibagi 2V. Omeganya berapa tadi? Omeganya 6, kita masukkan 6 dibagi 2V. Maka 6 bagi 2 jadi hasilnya 3V. 3V Hz. Nah, ketika ingin diubah V-nya itu 3,14 ya. Teman-teman tinggal ubah aja. Maunya teman-teman aja. Kalau 3V aja udah. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu percepatan sentripetal. Rumus percepatan sentripetal tadi kita udah bahas yaitu AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Omega kuadratnya yang tadi udah ketemu yaitu 6. Kita masukkan 6 kuadrat dikali 1. 6 kuadrat itu sama dengan 36. Maka percepatan sentripetalnya yaitu 36 meter per sekon kuadrat. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang ditanyakan yaitu tentang gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu kita udah mempunyai 3 rumus. Karena di sini kita udah mengetahui percepatan sentripetalnya, maka yang kita pakai yaitu yang Fs sama dengan M kali As ya. Kita masukkan rumusnya mudah sekali karena dua-duanya udah ada. M-nya itu 0,2 kemudian dikali 36 sehingga hasilnya 0,2 dikali 36 yaitu 7,2 Newton satuannya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita bacakan. Kita lihat
ada sistem roda-roda di atas menunjukkan roda B dan roda C itu sepusat. Kemudian roda B dan roda A itu dihubungkan dengan tali. Nah, roda A, B, dan C itu memiliki jari-jari masing-masing 30 cm, kemudian 15 cm dan 40 cm. Apabila roda A diputar dengan kecepatan sudut 15 rod per sekon, maka kecepatan linier roda C adalah yang ditanyakan adalah kecepatan linier roda C. Maka kita identifikasi terlebih dahulu. Diketahui terlebih dahulu RA itu sama dengan 30 cm, kemudian RB 15 cm, dan RC 40 cm, dan kecepatan sudut roda A 15 rad per sekon. Karena kita udah menemui kecepatan sudut, maka yang pertama kali identifikasi yaitu antara roda A dengan roda B. Karena antara roda A dan roda B ini mereka itu diikat dengan tali sehingga kecepatan liniernya sama. Nah, rumus dari kecepatan linier itu adalah omega dikali R. Maka kita bisa masukkan. Kita masukkan VB sama dengan VA. Nah, masukkan rumusnya omega B dikali RB sama dengan omega A dikali RA. Nah, yang ditanyakan adalah yang kita cari terlebih dahulu yaitu omega B-nya. Nah, omega B, maka RB-nya itu 15, masukkan 15, kemudian sama dengan omega A itu 15 rad per sekon, masukkan 15 dikali R jari-jari A-nya itu 30. Maka untuk mencari omega B tinggal pindah ruaskan 15-nya sehingga 15 dibagi 15 tinggal 30. Maka omega B-nya itu 30 meter. Karena kita udah menemukan omega B-nya, maka kita sekarang identifikasi antara roda B dengan roda C, ya. Kita lihat roda B dengan C itu mereka itu sepusat. Maka ketika sepusat maka kecepatan sudutnya sama. Nah, jadi omega B dan omega C itu sama dengan omega C, jadi sama kecepatan sudutnya. Nah, rumus kecepatan sudut itu yaitu V bagi R. Maka kita masukkan rumusnya V C per R sama dengan, karena omega B-nya udah ketemu, maka langsung aja omega B. Nah, kita pindah luaskan ketika kita mau mencari kecepatan linier roda C. VC sama dengan omega B dikali RC. Maka hasilnya tinggal masukkan aja 30, masukkan 40 cm kita ubah jadi meter, yaitu tinggal 0,4 maka dimasukkan, maka kita menghasilkan kecepatan liniernya yaitu 12 meter per sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widya Dharma Anuraga. Kami akan melakukan percobaan gerak melingkar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yowana Salsabila. Saya Rizky Kurniawan. Saya Almara Widya Rasdana. Saya Pusaka Dewi. Saya Rizky Rasdana. Saya Farhan Rogi. Dengan tujuan memahami hubungan antara jari-jari dengan kecepatan sudut. Berikut bahan-bahan yang diperlukan. Pasalnya beban A sebesar 50 gram dan beban B sebesar 100 gram. Itu putaran alat safety tunggal tersebut bersertifikat tinggal sistem dalam keadaan seimbang. Kemudian ukur jari-jari setelah proses pemutaran. Bagian kedua, ganti
beban B dengan berat 200 gram. Lakukan seperti cara yang sebelumnya sebanyak 10 kali putaran 5 kali percobaan. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembahasan materi tentang kecepatan sudut, kecepatan linier, dan gaya sentripetal yang ada di materi gerak melingkar beraturan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.